Baik teman-teman Independent Training, selamat datang kembali di channel Independent Training. Dan kali ini kita akan bahas lingkungan bisnis di era perdagangan bebas dan CSR. Jadi ini masih kaitannya dengan biasanya subjek mata kuliahnya namanya CSR ataupun akuntansi sosial lingkungan. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment karena gratis. Oke guys, kita akan bahas sekarang. Kalau teman-teman mau melihat sebelumnya bahas apa aja sih akuntansi sosial lingkungan, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Kita sudah sampai mana pembahasannya, karena kita sudah way too far, saya bilang, karena kita sekarang sudah mau masuk kepada lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Yang mau kita bahas kali ini adalah bahwa perdagangan bebas itu sudah isu lama. Kita masuk sekarang ke dalam apa yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, jadi teman-teman bagi yang sudah aware bahwa sekarang, dan ini sebetulnya sudah program cukup lama ya antara negara-negara ASEAN untuk menciptakan free market perdagangan bebas di antara negara ASEAN atau Asian Economic Community. Nah, sebetulnya apa tujuan dari Asian Economic Community, dan itu yang menjadi konteks pembahasan perdagangan bebas kita ya. So, kita masuk ke dalam pembahasan masyarakat ekonomi ASEAN atau Economic Asian Community dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi. Pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. So, sustain kuncinya ya. Di dalam negara ASEAN ini teman-teman, sebetulnya kenapa kita masuk ke dalam, kita memberanikan diri untuk masuk Indonesia menjadi bagian dari Asian Economic Community, karena kita percaya bahwa negara itu tidak bisa stand alone sendiri untuk mendevelop perekonomiannya. Kita membutuhkan stimulus negara-negara lain, makanya di sini keywordnya adalah terintegrasi ya. Jadi katakanlah kalau kita mau bersaing tapi dalam persaingan yang sehat antar negara-negara di ASEAN. Nah, kita berusaha untuk saling terintegrasi, artinya memiliki keterkaitan, memiliki konektivitas, bahwa negara satu dengan negara yang lain sifatnya tidak untuk saling menjatuhkan, tidak untuk bersaing tidak sehat, tapi lebih kepada untuk saling mensupport, karena tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di negara ASEAN ya. Dan akan lebih baik kalau kita bisa bekerja sama, bergotong royong untuk bisa mewujudkan perekonomian makro yang memang mensupport negara ASEAN, dibandingkan negara Indonesia berdiri sendiri, berjuang sendiri, dan tidak mendapatkan support dari negara-negara tetangga. Nah, itu sebetulnya tujuan masyarakat ekonomi ASEAN ataupun Asian Economic Community yang kita nanti masuk ke dalam kategori perdagangan bebas. Nah, kemudian MEA memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah kita masuk saja ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Itu adalah karakteristik MEA yang pertama ya. Apa yang dimasukkan dengan terpadu dan terintegrasi penuh? Tujuan utama dari karakteristik ini adalah untuk memfasilitasi kelancaran pergerakan barang, jasa, investasi. Kalau teman-teman perhatikan sekarang investasi sudah open ya, artinya dengan era pemerintahan sekarang mempermudah investasi, termasuk yang kita perlu notit adalah pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah untuk tenaga kerja asing. So beware teman-teman terkait tentang tenaga kerja asing, karena pada saat they put their investment, artinya mereka juga boleh menurunkan tenaga kerja asing untuk masuk di Indonesia. Walaupun di PP tersebut diatur beberapa level yang boleh masuk dan duduk di Indonesia ya. Tapi tetap harus hati-hati ya. Dan tenaga kerja terampil di ASEAN dalam rangka memperluas jejaring perdagangan dan produksi ASEAN, serta menciptakan pasar yang lebih terpadu bagi perusahaan dan konsumennya ya. Itu yang dimaksudkan dengan ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Artinya di negara-negara ASEAN, Indonesia pun boleh menanamkan modal di luar negeri, kita boleh mengirimkan tenaga kerja asing kita ya. Dan tenaga kerja asing boleh juga masuk ke Indonesia. Begitu di antara negara-negara ASEAN. Jadi terciptalah terintegrasi di sini ya. Yang kedua, prinsip yang kedua, ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis ya. Tujuan dari karakteristik ini adalah untuk memfokuskan pada elemen-elemen yang berkontribusi peningkatan daya saing dan produktivitas kawasan dengan pertama, menerapkan tataran bermain bagi seluruh pelaku usaha melalui kebijakan persaingan yang efektif ya. So, persaingan pasti akan ada, cuma kita akan ciptakan persaingan yang efektif ya, yang lebih sehat lagi. Mengembangkan penciptaan dan perlindungan pengetahuan. Jadi bagaimana pada saat kita memiliki inovatif,
Pada saat kita memiliki inovatif, it means kita mempunyai temuan. Bagaimana sebuah negara bisa memprotek temuan, copyright, paten, dan tidak diambil oleh negara lain. Ya, memperdalam partisipasi ASEAN dalam global value chain, rantai nilai global. Ya, karena sekarang value chain-nya sudah tidak lagi bermain di Indonesia, tapi sekarang kita sudah bisa mendapatkan rantai pasok dari negara-negara tetangga kita. Memperkuat kerangka regulasi terkait praktek dan koherensi regulasi secara menyeluruh pada tingkat kawasan. Ya, jadi kita make sure bahwa pada saat negara-negara ini sudah mulai terintegrasi, maka dispute of legal pasti akan sangat tinggi. Sehingga kebijakan, kesepakatan kebijakan perlu diatur di negara-negara ASEAN agar tercipta situasi yang kondusif. Ya, kurang lebih seperti itu terkait tentang karakteristik yang kedua, ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis. Kita masuk kepada karakteristik yang ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Ya, karakteristik ini adalah untuk meningkatkan konektivitas keterkaitan dengan melibatkan berbagai sektor, transportasi, telekomunikasi, dan energi. Artinya apa teman-teman? Bahwa sekarang diharapkan kita sudah mulai multi-industri untuk membangun dan membuat kerjasama dengan negara-negara lain. Kita tidak mengkotak-kotakan, oh saya kerjasama dengan negara X, tapi hanya untuk sektor ini saja. Pada saat kita bisa membuka semua sektor untuk dibikin kerjasama, kenapa tidak? Dan sekarang itu yang menjadi fokus dari masyarakat ekonomi ASEAN untuk investasi di beberapa jenis industri, serta mengintegrasikan dan bekerja sama lebih lanjut di sektor-sektor utama yang saling melengkapi menuju terciptanya kawasan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ya, itu dia terkait dengan prinsip yang ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Yang keempat, ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. Jadi jangan lupa teman-teman bahwa spiritnya MEA ini dibangun bukan untuk membuat negara menjadi lebih hebat, tapi lebih kepada pembangunan masyarakat yang mengentaskan kemiskinan. Jadi bagaimana orientasinya kepada rakyat dan berpusat pada rakyat. Semua yang dilakukan spiritnya adalah untuk membangun rakyat dan menuju negara yang lebih kuat kembali. Tapi itu semua harus dilaksanakan dengan spirit yang memang kembali kepada masyarakat. So, conflict of interest, kepentingan pribadi, kepentingan beberapa ego sektoral, ego-ego golongan tertentu diharapkan bisa eliminate karena tujuannya adalah untuk rakyat. ASEAN yang global. ASEAN, ini prinsip yang terakhir, ASEAN terus membuat kemajuan dalam mengintegrasikan kawasan ekonomi global melalui FTA, Free Trade Area, dan perjanjian-perjanjian Comprehensive Economic Partnership dengan ERT, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Dan kemudian ini yang menjadi fokus dari ASEAN menuju global. Jadi artinya pada saat ASEAN kita sudah stabil, masyarakat ekonomi ASEAN sudah cukup solid, maka kita ready to global, kita ready untuk masuk ke dalam market yang lebih besar lagi. Ya, jadi ASEAN bekerja sama untuk masuk ke dalam market global dibandingkan Indonesia sendiri masuk ke dalam market global. Nah, jadi penguatan-penguatan ini yang diharapkan timbul dari ASEAN supaya nanti negara-negara di ASEAN ini mampu bersaing dengan market global. Ya. Nah, itu harapan ataupun prinsip yang kelima, ya. Nah, sekarang kita sudah bicara teman-teman terkait tentang perdagangan bebas. Teman-teman knowing sekarang masalah ASEAN Economic Community, apa tujuannya dan apa prinsip-prinsipnya, ada 5. Nah, sekarang bagaimana kita mengaitkan dengan CSR, ya? Karena CSR kembali lagi itu adalah suatu program yang memang kepedulian dari corporate terhadap lingkungan sosial. Dan sampai dalam pembahasan video ini teman-teman jangan lupa bahwa CSR bukan hanya masalah sumbangan. CSR bukan hanya masalah kita membangun masjid, membangun sekolah, no. Kita mengharapkan CSR yang lebih sustainability, kita mengharapkan CSR yang jauh lebih bertanggung jawab, CSR yang mampu memiliki daya saing. Apa kaitannya? Nah, antara perdagangan bebas dan CSR, harapannya adalah CSR mampu align dengan roadmap yang sudah dibuat oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana roadmap mereka ke depan sampai dengan 2025, dan CSR mampu mensupport timeline ataupun roadmap yang sudah dibuat dengan ASEAN Economic Community. Artinya apa? Pada saat kita masuk ke dalam CSR, kita menggelontorkan bagian dari profit kita, diharapkan bagian dari profit kita ini mampu untuk mensupport Indonesia untuk bisa masuk ke dalam daya saing di ASEAN. Kita memberikan program-program pelatihan-pelatihan kegiatan CSR yang sifatnya mampu menimbulkan daya saing, bukan untuk menjadi mental pengemis. Ya,
Itu yang harus di-aware dari kegiatan CSR. Kita tidak memanjakan mereka menikmati dana CSR untuk menjadi pengemis, tapi untuk bisa menjadi individu yang memiliki daya saing. So, kita jangan lupakan bahwa CSR jangan sampai salah targeting. Artinya apa? Kita memberikan program-program yang ternyata tidak mensupport kesiapan mentalitas individu untuk masuk ke dalam ASEAN Economic Community. Misalkan kita harus memperhatikan, saya lebih prefer bahwa CSR masuk ke dalam ranah pendidikan. Mungkin dalam perspektif saya, tapi silakan nanti kalau yang tidak setuju boleh komen. Karena pendidikan itu menciptakan pola berpikir yang kritis, ya, pola berpikir yang kritis dibandingkan kita memberikan sumbangan, literally sumbangan, ya. Dengan membuat pola pikir yang kritis, menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jauh lebih membangun di kemudian hari. Bagaimana mereka memiliki logika, bagaimana mereka memiliki daya kompetisi yang lebih sehat berangkat dari bangku pendidikan. Nah, sekarang katakanlah CSR masuk ke dalam ranah pendidikan. Nah, mungkin kita bisa memperhatikan apa saja yang harus kita berikan kepada, ataupun program-program yang kita berikan kepada yang menerima CSR. Misalkan bahwa 2025 arah bisnis dan industri misalkan lebih kepada IT. Jadi bagaimana katakanlah kita memberikan kursus-kursus ataupun membangun pelatihan-pelatihan yang lebih kepada IT. Bagaimana sistem informasi ternyata sekarang jauh lebih relevan dengan market di tahun 2025. Bagaimana dengan digitalisasi ataupun aplikasi-aplikasi yang memang sekarang lebih masuk ke dalam market di tahun 2025. Ya, nah itu kurang lebih terkait tentang kehati-hatian memberikan program CSR. Minimal, katakanlah kalau kita tidak mampu by competence, by mentality, kita tidak memberikan mereka sumbangan yang membuat mentalitas mereka menjadi pengemis, tapi lebih kepada orang-orang yang mampu memiliki daya saing, competitiveness yang sehat, ya. Itu adalah spirit dari CSR. Ya, kita masuk kepada persaingan bebas yang mengedepankan sustainable business, ya. Nah, bisnis diharapkan ke depan itu jauh lebih bisa memiliki going concern yang mampu untuk mensupport perekonomian makro negara Indonesia. Nah, salah satu isunya yang diangkat adalah jangan lupa bahwa CSR juga berfokus pada labor ataupun tenaga kerja. Ya, jadi perusahaan bisa sustain di nanti tahun 2025, tahun 2030, salah satunya adalah dengan memperhatikan tenaga kerja. Karena tenaga kerja merupakan faktor human capital yang memang mensupport sustainability dari perusahaan. So, CSR juga bicara tentang labor, ya. Bagaimana tentang pengembangan small medium enterprise, ya. Bagaimana SME sekarang menjadi fundamental negara Indonesia. Kebijakan-kebijakan mensupport untuk pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Bagaimana insentif dari pajak itu bisa mensupport pertumbuhan UMKM di Indonesia. Bagaimana kelonggaran-kelonggaran subsidi yang diberikan pemerintah untuk membangun UMKM di Indonesia, ya. Nah, misalkan nanti kita bisa membuat pelatihan UMKM, membangun jiwa entrepreneur di dalam kegiatan CSR kita, ya. Nah, itu kurang lebih beberapa fokus ya, salon labor dan SME. Nah, bicara SME, apa saja yang harus kita kembangkan ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah? Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita tidak masuk ke dalam sektor pasar modal, ya? Karena memang menurut beberapa riset bahwa fundamentally pada saat kita kena hit suatu krisis, maka secara fundamentally yang dibangun adalah usaha-usaha mikro yang mampu bertahan untuk mensupport keluarga-keluarga yang memang mengalami krisis. Itu sebabnya kenapa pemerintah juga fokus tidak hanya di pasar modal, tapi juga fokus kepada pengembangan SME. Karena teman-teman perhatikan, negara Indonesia adalah bukan negara yang terdiri dari perkotaan besar. Ada beberapa rural area yang di pulau-pulau, yang di pelosok-pelosok, yang mereka hidup dari SME. Maka dari itu pemerintah mensupport pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa sustain menjadi fundamental landasan perekonomian negara Indonesia. Apa saja yang perlu diperhatikan? Value chain dari financing, ya, bahwa sekarang pembiayaan kita tidak lagi rely on lintah darat. Fintech semoga-moga sekarang sudah dibuat jauh lebih mudah. Bagaimana kredit usaha rakyat sekarang sudah bisa masuk ke dalam skala mikro yang ada di komunitas masyarakat pelosok, ya. Hard business skill, bagaimana sekarang peningkatan kalau perusahaan mau membuat CSR misalkan, kenapa tidak membuat CSR yang lebih kepada pelatihan how to be entrepreneur, bagaimana skill-skill menjadi pebisnis, ya. Itu bisa menjadi salah satu fokus kegiatan CSR.
network to Asian market. Bagaimana sekarang produk kita mampu penetrate kepada pasar global, at least pasar ASEAN. Pertumbuhan UMKM tidak lagi menjadi concern pemerintah untuk bisa mampu menghidupkan negara. UMKM diharapkan sudah mampu memberikan nilai kepada perdagangan neraca di luar negeri. Bagaimana produk kita mampu masuk ke dalam at least pasar ASEAN. Itu menjadi fokus pemerintah sekarang. Fintech sekarang juga menjadi fokus pemerintah. Bagaimana sekarang pengawasan terhadap fintech yang jauh lebih bertanggung jawab. Kemudian woman entrepreneur itu salah satu isu dari pengembangan SME. Bagaimana sekarang pebisnis wanita yang bisa menjadi seorang entrepreneur, yang bisa menjadi market leader untuk SME. Dan yang terakhir adalah responsible finance. Jadi bagaimana pemberian financing yang jauh lebih bertanggung jawab. Artinya apa teman-teman bertanggung jawab di sini? Itu jauh lebih kepada keberlanjutan, going concern. Bagaimana kita mampu mengelola financing secara jauh lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu kurang lebih teman-teman pembahasan kita bagaimana perdagangan bebas, ya, dan kaitannya dengan CSR. Secara summary, kita akan bilang bahwa perdagangan bebas sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebetulnya sudah berlangsung cukup lama. Dan bagaimana CSR dari perusahaan mampu untuk mempersiapkan individu-individu melalui program-program pemberian CSR yang meningkatkan daya saing, kompetensi SME, dan juga lebih kepada membangun competitiveness yang sehat. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa perusahaan tidak berkontribusi terhadap perdagangan bebas untuk menyiapkan individunya. Tidak. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk mempersiapkan individu-individunya melalui kegiatan CSR yang mensupport mereka berpikiran kompetitif, memiliki daya saing, inovatif melalui kegiatan-kegiatan CSR, pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, berkompetensi, membangun entrepreneurship mereka. Ya, moga-moga teman-teman ini menjadi nilai tambah dalam pemahaman kita terkait tentang CSR yang sekarang kaitannya masuk ke dalam perdagangan bebas ataupun masyarakat ekonomi ASEAN. So, itu pembahasan kita kali ini. Tetap stay terus di channel Independent Trade.